What's up? Jadi saya ngomongnya what's up terus nih, biar agak keren sedikit ya kan. What's up? Halo, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik ya. Jadi saya sekarang lagi berada di depan rumah saya. Jadi saya mau share kepada Anda, kita ini mau membangun extension ke rumah ke samping. Jadi bukan additional loh. Jadi di sini tuh ada dua term yang berbeda yang digunakan oleh public city di Toronto. Jadi kalau additional itu rumah dipotong tambahin ke atas. Jadi kalau kita ini extension. Nah, jadi sebenarnya ini prosesnya udah dari tahun lalu. Nah, jadi kita mulai mengajukan itu bulan Maret tahun lalu. Nah, berhubung karena ada pandemik, jadi terus ditunda-tunda. Jadi orang city juga ngomongnya ke kita itu karena orang itu kekurangan tenaga kerja atau apalah, saya kurang tahu persis alasannya. Jadi terus ketunda. Nah, jadi gini guys, kenapa di sini tuh permit itu sampai begitu pentingnya? Jadi kita itu nggak mau berandai-andai dan tidak mau berisiko. Nah, jadi saya mau share sedikit kepada Anda. Nanti saya akan ajukan nanti akan masukkan nanti screenshotnya nanti di video ini. Jadi tadi karena saya tahu persis ini beritanya nih. Tahun kemarin itu ada di rumah di Montreal, bukan di kita ya. Jadi itu harga propertinya itu $3 juta, berarti sekitar 30 miliar. Itu di Montreal. Nah, rumahnya itu udah jadi. Nah, ternyata jadi punya selidik orang city atau mungkin ada yang komplain tidak setuju. Nah, rumah itu disuruh bongkar lagi. Nanti akan saya sertakan nanti screenshotnya. Jadi itu dia, jadi seberapa pentingnya kita ngikutin prosedur di sini. Nah, jadi kita ini belum apa-apa udah keluar hampir sekitar $5.000 guys. Jadi belum apa-apa. Jadi prosesnya gini, kita ngajukan itu pertama sekali kita harus disuruh melakukan survei dulu. Jadi tahu survei guys ya. Jadi survei itu yang neropong seberapa jauh rumah kita dari matahari, dari bulan. Kan tahu kan yang survei yang beginian. Nah, sorry bercanda guys. Jadi survei itu maksudnya, saya bacakan nih. Itu untuk mengkonfirmasikan di mana batas rumah kita dan seberapa jauh atau seberapa tinggi nanti kita dikasih izin untuk perbaikan rumah kita. Jadi itu fungsinya survei. Jadi pihak swasta datang, terus ngasih gambaran ke kita, terus kita ajukan ke city. Jadi ke city nanti bisa menentukan batas yang kita ajukan. Nah, jadi saya itu sebelum saya tunjukkan sedikit propertinya. Jadi setelah kita ajukan itu, nah jadi orang city mereview dan kalau boleh di zoom kali ya. Nah, mereview dan ada public hearing. Jadi tahu nggak public hearing ini guys? Jadi public hearing itu kita ini harus memaparkan ini nih di depan rumah. Jadi public hearing maksudnya, jadi bahasa simpelnya itu kita berperkara yang di host oleh city. Jadi yang pemerintah kota. Nah, jadi ini harus kita taruh di depan rumah kita nih. Jadi kita itu kan, ada sebuah perubahan untuk membangun 2 gedung di samping sana. Nah, jadi semua masyarakat yang lewat di sini dimintakan untuk hadir ke hearing itu loh. Jadi ini nih, lihat nih. Agustus tanggal 26. Jadi jam 9.30. Nah, karena kan suasana pandemik, jadi waktu itu Zoom meeting dan orang-orang datang untuk mengajukan keberatannya. Jadi misalnya setahu saya ada tetangga yang keberatan katanya terlalu tinggi, bisa mengganggu pemandangannya, saya kurang ngerti. Tapi yang jelasnya kita udah melewati proses itu loh. Nah, jadi yang jelasnya guys, gini, saya itu kurang comfortable ngasih harga properti kita berapa sih. Jadi kalau ada teman-teman yang masih penasaran dengan harga properti di Toronto, Anda bisa ke realtor.ca. Jadi realtor.ca. Jadi Anda itu bisa ngelihat berapa harga properti di Toronto, berapa pajaknya, gampang kok, tinggal ngetik berapa kamar mandi, semuanya dari situ. Jadi kalau di YouTube yang lain itu ada memaparkan harganya, itu kalau saya kurang comfortable. Jadi gitu dia guys. Nah, tapi yang jelasnya saya akan nanti karena ini bangunan akan saya lakukan sendiri, jadi saya akan usahakan mengerjakan sendiri, karena kan kita ini hidup di sini tuh harus berusaha untuk menghemat biaya. Jadi kalau nanti masalah detail biaya akan saya usahakan untuk saya paparkan di konten-konten saya berikutnya. Tujuannya apa? Karena begini guys, saya itu mau nge-share kepada Anda
Jadi berapa sebenarnya duit yang kita hemat atau duit yang bisa kita alokasikan lah ke yang lain. Jadi misalnya kayak jendela, kayak lantai, saya akan share semuanya kepada Anda. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Kanada, di Amerika atau di Eropa, kita itu bisa belajar bareng. Oke, yang saya nggak mau ngasih kepada Anda itu ke harga properti kita ini nih. Jadi saya kurang comfortable. Jadi sebagai gambaran nih guys, jadi nanti yang mau kita extend rumah itu nanti di sini. Jadi itu garasi itu keluar itu. Jadi panjangnya itu sekitar 18 feet. 18 feet itu kalau nggak salah 5 meter ya. Jadi sebagai gambaran guys, ini percaya apa enggak, jadi kita itu udah ngasih untuk di take care of general contractor. Jadi ada beberapa general contractor, dia itu mintanya itu lagi-lagi guys, kita ini hanya berbagi. Jadi nggak ada apa namanya mau sombong apa enggak, karena nggak ada yang mau disombongkan di sini. Jadi ada beberapa general contractor, saya itu mau membangun itu sekitar 18 feet, berarti hanya 5 meter kali berapa itu? 2 lantai. Jadi dia itu mintanya itu 450.000, jadi sekitar 4,5 miliar kalau dirupiahkan. Nah makanya saya akan usahakan ngerjakan sendiri. Nah kita itu ada masalah, jadi kita itu udah di approve. Setelah kita hearing itu kita menang, kita udah di approve. Nah jadi sekarang kita survei tadi bayar $2.000 untuk pengajuan ke City, tadi bayar sekitar 1.200, tambah lagi bayar arsitek. Jadi arsiteknya juga udah ada. Nah jadi Jumat kemarin itu udah ini saya bicara ini kalau nggak salah tanggal 24 Januari. Jadi Jumat kemarin itu kita udah ajukan building permitnya itu. Jadi building permit, jadi itu bayar lagi sekitar $1.200. Jadi kita belum apa-apa guys, sudah habis sekitar $5.000, sekitar 50 juta. Lagi-lagi ini saya utarakan jumlahnya hanya sebagai perbandingan buat teman-teman. Nah cuman kita sekarang punya masalah karena kita tinggal di pojok. Nah ke sini, nah parkir yang di sana kan pindah ke sini nih. Nah jadi pindah ke sini, jadi akan saya bongkar. Jadinya kata orang City kita itu udah di-approve izinnya, cuman katanya karena parkir pindah, jadi kita harus mengajukan lagi pengajuan ke Ministry of Transportation Canada, jadi Departemen Transportasi. Jadi kata orang itu bukan berdalih sih, mungkin memang bukan tugasnya. Jadi itu katanya bukan jurisdiksinya orang City, jadi bukan pemerintah kota, dia harus Departemen Transportasi. Jadi, nah ini kita yang terkendala nih. Jadi kita masih nunggu nih. Jadi mudah-mudahan bisa secepatnya, karena kita juga pingin, kalau boleh saya karena saya juga usahakan selesailah tahun ini. Jadi biar bisa minimal main floor, karena nanti kan akan 3 lantai guys ya. Jadi kita ke basement, jadi lantai utama dan lantai ke atas. Jadi akan saya usahakan untuk apa istilahnya itu, untuk mengutarakan budgetnya itu nanti. Jadi biar kita bisa berbagai. Jadi kayaknya asik nih. Jadi buat saya itu ini rumah lama. Kalau kita bisa bikin bagus, kayaknya ini sesuatu banget nih. Jadi bukan kita mulai langsung wah, karena saya itu masih ingat persis ini rumah kita pindah ke sini tahun 2016. Jadi waktu kita beli itu udah 68 tahun, tambah 5 tahun sekarang, berarti sekitar ini rumah udah 73 tahun. Tapi guys, ini konstruksinya itu benar-benar kuat banget. Karena kan di dalam kan udah saya ganti itu semua tuh. Di dalam itu udah saya ganti. Nanti suatu saat akan saya ajak Anda untuk tour ke dalam. Tapi sekarang kita untuk eksteriornya. Anda bisa lihat itu, nggak ada yang disembunyikan. Ini apa adanya nih. Jadi nanti justru di sini nanti asiknya nih. Jadi bakalan kita bikin keren nanti nih. Jadi guys, mudah-mudahan semuanya lancar. Ikutin terus ini channelnya Uncle Teng. Akan kita upload sebanyak-banyaknya nanti untuk bisa jadi bahan sharing untuk kita semuanya. Buat teman-teman yang ada di Kanada, feel free to contact me. Kalau ada yang mau ini, saya kurang lebih tahu lah, karena saya kan kerja di bidang construction nih. Jadi saya tinggal di Toronto. Buat teman-teman yang di Kanada, terus teman-teman yang di Amerika atau di Eropa atau di mana aja, kita bisa kasih perbandingan atau saran buat satu sama yang lain. Oke? Thank you udah mampir, thank you udah nongkrong di channel saya. Ikutin terus channel saya Uncle Teng.